Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan program yang luar biasa SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 12 ayat 1-8. Saya akan bacakan bagi kita. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dan mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 12 ini adalah teguh di dalam kebenaran. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam ayat yang pertama, pemazmur berkata, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak manusia. Ayat yang pertama ini memberikan gambaran kehidupan seorang pemazmur pada waktu itu, di mana dia merasa sendirian di tengah orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, yaitu orang-orang yang penuh dengan dusta, penuh dengan kecurangan. Sikap mereka seakan-akan menunjukkan tidak ada lagi takut akan Tuhan, dan perbuatan mereka semakin menjadi-jadi, di mana pemazmur menunjukkan kepada kita mereka mengadakan penindasan terhadap orang lemah dan orang miskin. Keadaan pemazmur ini mungkin sama dengan keadaan kita hari-hari ini. Kita ada di tengah orang-orang yang sepertinya tidak mengenal takut akan Tuhan, yang sepertinya tidak berpikir akan adanya Tuhan. Ya, nah kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya teguh di dalam kebenaran di tengah banyaknya kejahatan, di tengah banyaknya kefasikan di bumi ini. Yang pertama, saya melihat yang dilakukan oleh pemazmur di ayat yang pertama. Dikatakan oleh pemazmur, kembali ayat pertama, dikatakan begini, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Yang pertama, di sini saya melihat di tengah kefasikan, di tengah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, pemazmur berkata sama Tuhan, tolonglah kiranya Tuhan. Nah, kata tolonglah kiranya menunjuk kepada kedekatan pemazmur dengan Tuhan. Jadi yang pertama, bagaimana caranya supaya kita teguh di dalam kebenaran di tengah dunia yang jahat ini adalah bergaul dengan Tuhan. Saya ingat kisah yang dicatat oleh kitab Kejadian pasal yang ke-6 tentang seorang yang bernama Nuh. Nuh itu hidup di tengah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan kecenderungan hati manusia pada zaman Nuh adalah memberontak kepada Tuhan, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi di tengah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, Nuh dikatakan oleh Alkitab memiliki kehidupan yang tidak bercela. Nah, kuncinya apa? Saya melihat yang dicatat oleh Kejadian 6 ayat 9. Di situ ada kalimat, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika Bapak Ibu hidup bergaul dengan Allah,
menyediakan waktu untuk berdoa, menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itulah kunci untuk kita bisa teguh di dalam kebenaran di tengah dunia yang jahat ini. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8 dikatakan oleh Alkitab, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Kata angkatan ini menunjuk kepada orang-orang yang tidak hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kefasikan. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Jadi dalam ayat yang ke-7 dan 8 ini saya temukan bagaimana caranya teguh di dalam kebenaran di tengah banyaknya kefasikan, di tengah orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan adalah kita alami penjagaan Tuhan. Dikatakan oleh pemazmur tadi, Tuhan, Engkau yang menjaga kami senantiasa terhadap angkatan yang jahat ini. Alami penjagaan Tuhan di pekerjaanmu, di sekolah atau kampusmu, di dalam kehidupan bermasyarakat. Alami penjagaan Tuhan. Allah menjaga kita dari angkatan yang jahat, sehingga kita bisa teguh berpegang di dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, sehingga kita teguh berpegang kepada kebenaran. Seperti biasa, di akhir acara ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu yang berkata hari ini, Tuhan, aku ingin teguh di dalam kebenaran di tengah kefasikan dunia ini. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang membutuhkan dukungan doa. Kau sedang ada dalam pergumulan, dalam masalah. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanannya di dada mereka, menandakan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, menandakan mereka membutuhkan keajaiban Tuhan. Mereka yang berkata, Tuhan, kami ingin teguh berpegang kepada kebenaran di tengah kefasikan ini. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan mereka sehingga mereka hidup di dalam kebenaran. Bapa berdoa juga bagi setiap umat-Mu yang ada dalam pergumulan, mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang susah Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa setiap umat Tuhan menerima pertolongan dan keajaiban dari Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya, alami kebaikan, kemurahan, keajaiban dari Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu akan hidup dalam mujizat Tuhan. Doa saya senantiasa buat Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.